Kalau secara langsung mengatakan sound horeg haram itu saya sebenarnya nggak setuju, Kak. Iya. Kalau sistemnya karnaval itu, Kak, ketika kita ngelewatin rumah, terus ada rumah yang pecah itu dari pihak penyewa kita langsung mendata apa aja yang perlu diganti. Terus kalau hujatan sih ada, Kak, beberapa mungkin yang membahas keluarga itu udah keterlaluan lah. Dulu sempat waktu karnaval gitu pulang karena sakit, mungkin ya belum kebiasa mungkin ya. Kalau begadang terlama sih sekitar 3 hari, Kak, itu tidur cuma 1 sampai 2 jam. Halo Mas Mehmet, selamat siang. Iya, selamat siang. Mungkin biar lebih enak dulu ngobrolnya, kenalin saya Dian dari kapanlagi.com. Oke. Untuk Mas Mehmet sendiri mungkin nama aslinya siapa? Kalau boleh tahu. Nama asli saya Aziz. Oke. Cuma di sound system kan lebih dikenal dengan Mehmet Potensio. Sekarang berubah lagi Thomas Alva Edison. Oke, Thomas Alva Edison, iya ya, itu yang sering terjadi di TikTok ya Mas. Tapi sebenarnya awal mula kenapa dipanggil Mehmet tuh gimana awal mulanya? Dulu sih nama panggilan aja, Kak, dari waktu dari sekolah. Kalau Potensio itu kan volume di mixer gitu, jadi saya gabungin Mehmet Potensio gitu. Oke. Tapi Mas Mehmet sendiri sebenarnya kan nyaman nih dipanggil Mas Mehmet kan karena dari nama temen lah, dari temen ke Iya, teman. dari dulu. Terus sekarang dipanggil Thomas Alva Edison. Nah, perasaannya gimana? Seneng kah atau kayak apaan sih nih orang-orang? Sebenarnya lucu sih, Kak. Kemarin juga waktu di Jakarta banyak yang ngajak foto, tapi itu manggilnya Edi, foto dong Mas Edi gitu. Kadang foto dong Mas Thomas gitu. Tapi lucu sih, lucu. Mas Mehmet kayak gitu udah kayak pas di Jakarta udah kayak langsung nggak kayak itu aku gitu nggak? Iya sih, cuma kadang kan bingung juga waktu jalan gitu dipanggil, Mas Edi foto dong gitu. Lucu sih, lucu. Tapi perasaan Mas Mehmet sendiri nih bisa, maksudnya tiba-tiba yang kayak kan Mas Mehmet udah berkecimpung lama kan di industri sound horeg ini, tapi sampai sekarang bisa seterkenal ini tuh perasaannya gimana? Sebenarnya nggak nyangka juga sih, Kak. Kan dulu ya ibaratnya kalau dulu yang kenal cuma satu RW, satu RT gitu. Sekarang udah lebih banyak, bahkan kemarin di Jakarta nggak expect juga banyak yang kenal, banyak yang tahu. Iya, gitu. benar. Iya sih Mas Mehmet. Tapi kalau dulu emang Mas Mehmet sebenarnya kalau dari sering tampil sound horeg ini sebenarnya berbagai kota tuh yang pernah dikunjungi emang sebenarnya udah kenal Mas Mehmet ya? Iya, sebenarnya udah. Cuma kan di kalangan sound system aja. Kalau sekarang mungkin lebih mendunia. Iya. Udah orang-orang anak bocil-bocil pun tahu loh Mas kalau Mas Mehmet gitu. Oke. Saking terkenalnya dulu sempat diparodiin sama pemain Juventus, gimana perasaannya? Itu sih yang buat saya nggak bisa tidur semalam. Nggak bisa tidur semalam. Oke, iya sih Mas, saya juga kalau diparodiin gitu langsung kayak saya tontonin terus tuh videonya. Mas Mehmet gitu nggak? Iya, dan liatin. Juventus kan salah satu tim favorit saya. Oh iya? Iya. Oh, jadi nggak nyangka sampai lebih nggak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur gara-gara diparodiin atau gara-gara ini sound horeg? Gara-gara diparodiin. Gara-gara diparodiin, oke. Sama banyak artis juga yang marodiin. Aduh. Iya, benar. Seneng. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kan pasti yang namanya udah terkenal pasti banyak yang suka, banyak juga yang ngehujat. Nah, Mas Mehmet sendiri gimana sih menanggapi respon netizen lah pro dan kontra ini? Kalau respon netizen sih selama ini saya menanggapi asal yang gimana ya, yang nyambung gitu. Mungkin saya buat acuan gitu. Kalau kebanyakan kan netizen itu yang berkomentar mereka nggak paham sebenarnya sound horeg itu gimana, konsepnya gimana. Jadi kadang-kadang ya ngobrol sama Mas Bre gitu, ini harusnya gimana bos gitu. Sempat ini nggak Mas kayak ngedown gitu nggak? Mungkin awal-awal mungkin ngedown sama ada beberapa hujatan yang kayak nampar banget nggak? Kalau ngedown sih enggak sih, Kak. Enggak ya, justru. Soalnya kan ya dari dulu pertama kali Brewo Audio namanya naik kan juga gitu banyak yang hujat. Jadi dari dulu udah sama Mas Bre dilatih harus mental baja kalau ikut Brewo. Dari awal, dari sebelum terkenal emang udah? Iya, dari awal-awal Brewo Karnaval gitulah udah banyak yang hujat.
Jadi ada nggak hujatan yang bener-bener maksudnya walaupun nggak ngena di hati tapi kayak keterlaluan gitu mungkin? Kalau hujatan sih ada Kak, beberapa mungkin yang membahas keluarga itu Oke, iya. udah keterlaluan lah. Tapi kalau dari keluarga sendiri mungkin kan yang selalu depan kamera kan Mas Mehmet, tapi kalau keluarga mungkin pas tahu ada hujatan kayak gini atau gimana respon mereka untuk support atau mungkin mereka yang justru kayak ih kok gini banget ya orang-orang? Kalau keluarga sih saya sih kayak yang nenangin, nggak usah dipikir, mereka kan juga nggak tahu gitu. Beberapa keponakan juga gitu tanya kok sekarang dihujat di apa gitu, tapi ya saya berusaha nenangin lah. Nenangin ya, berarti keluarga emang sempat ada momen-momen kayak gitu. Untuk keluarga sendiri Mas, gimana sih dukungan dari Mas Mehmet apalagi sekarang udah makin terkenal, dia udah sampai diundang ke TV, ke podcast, gimana? Dukungannya cuma satu, harus ngatur pola tidur gitu aja. Iya, pola tidur ya. Oke. Mas ini awal terjunnya Mas Mehmet di dunia sound horror ini gimana? Kalau di dunia sound itu dari 2007. Oh iya. 2007 itu kan kebetulan ayah juga berkecimpung di dunia sound. Jadi waktu pulang sekolah gitu nyusul ayah bantuin gitu. Terus dengan berjalannya waktu kenal Mas Bre sekitar 2018 kalau nggak salah. Itu udah mulai kenal Mas Bre, mulai karnaval sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, berarti dari orang tua emang udah dari menurunkan ini ya, bakat ya, skillnya udah dari dulu ternyata ya Mas? Iya, tapi belajarnya otodidak. Otodidak. Oh. Jadi saya nggak ada sekolah di audio itu juga nggak ada. Berarti lihat dari sering bantuin ayah, terus jadi tertarik juga. Oke. Awal mula itu gabungnya sama Mas Bre itu gimana? Maksudnya kayak diajak kah atau mungkin Mas Bre ngeliat wah ini potensial ini untuk gabung? Dulu Mas Bre sebenarnya dulu udah punya operator Kak. Cuma operatornya kan dia juga punya sound sendiri. Jadi kan nggak mungkin kita jagain orang kalau sound dia main, soundnya Mas Bre main kan dia tetap di soundnya milik dia sendiri. Terus saya dulu pertama kesini malah pegang mixer lighting. Oh, gitu ya? Mixer lighting, terus ada job, kebetulan operatornya Mas Bre nggak bisa, terus Mas Bre tanya ke saya, ada event apa enggak, nganggur apa enggak, kalau nganggur kesini bantuin. Itu pertama kali pegang mixer audio sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Dari 2018 lumayan juga ya, awet juga ya. Dan Mas Bre kan tipe orangnya ini, kalau dia udah percaya sama orang itu, biarpun orang itu nggak bisa atau belum bisa itu, Mas Bre nggak akan ngelepas. Jadi nggak apa-apa, nggak bisa, belajar terus, nanti lama-kelamaan kan juga pintar. Oke. Tapi Mas Mehmet sendiri pas yang kayak gitu, momen awal-awal gabung sama Mas Bre, ada ini nggak kesulitan mungkin atau udah karena punya skill justru langsung udah lancar aja jalannya? Kesulitannya ini sih nurutin kemauan Mas Bre, kan Mas Bre punya karakter sendiri dan karakter Mas Bre itu unik, nggak dimilikin sama owner-owner sound yang lain. Itu sih yang. Oke. Biasanya apa Pak? Mungkin dari karakter suara gitu bisa. Terus dulu kan juga sempat ini maunya Mas Bre kayak gini, mau saya kayak gini, jadi ya cekcok dikit-dikit lah. Oke. Tapi sekarang udah satu suara. Oke. Suara. Oh, berarti kalau sekarang udah nggak perlu lagi ini ya, maksudnya udah langsung di ACC sama Mas Bre semuanya. Iya, udah satu frekuensi mungkin. Oke, bagus. Oke. Dengar-dengar kan ini udah dapat izin dari regulasi gubernur ya. Gimana tanggapan Mas Mehmet sendiri? Tanggapan saya sih senang-senang aja Kak, dan harapan saya sih kalau regulasinya udah keluar semoga perizinan sound horror atau sound karnaval atau apapun itu semua enak aja. Gak ada kesulitan gitu ya ke depan? Oke. Yang paling jauh kemana nih Mas? Saya paling jauh bawa sound itu ke GBK. GBK, wow, itu tahun berapa sama agendanya apa? GBK itu waktu
waktu puncak kampanyenya Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wah, lumayan. Ke Jakarta udah 2 kali, terus yang kedua waktu pelantikan juga ke sana. Bawa sound horeg gitu. Iya, itu bahkan jauh dari maksudnya sebelum viralnya. Iya kan? Oke, wah, oke. Berarti sebenarnya tuh sound horeg ini emang udah sampai juga ke ibu kota, maksudnya terkenalnya gitu ya. Dan respon orang sana saya juga nggak nyangka ternyata banyak yang suka juga. Positif ya, alhamdulillah dapatnya ya. Tapi ini Mas, kan ini sound horeg tuh viral, makin viral banget. Pasti kan ya seperti tadi ada pro kontra, termasuk juga diharamkan sama MUI Jawa Timur. Pendapat Mas Mehmet sendiri gimana? Kalau secara langsung mengatakan sound horeg haram itu saya sebenarnya nggak setuju, Kak. Iya. Cuma mungkin ada beberapa regulasi yang membuat haram, mungkin dari dancer yang terlalu gimana atau dari susunan acaranya gitu. Mungkin seandainya kata-katanya diubah, sound horeg itu haram, cuma harus gini supaya nggak haram gitu, mungkin saya lebih setuju. Emang dari dulu sebenarnya fungsinya kan sound karnaval. Fungsinya sound karnaval dan tujuannya untuk karnaval. Kata-kata horeg itu kan dari penonton, dari netizen itu. Benar. Oke, selanjutnya nih Mas, kita balik lagi ya ke sosok Mas Mehmet yang viral banget. Ini tuh sampai ada photocardnya Mas. Udah lihat belum photocardnya? Udah, saya nggak nyangka laku banyak juga. Laku banyak juga. Udah ini mungkin udah sempet ini beli atau apa gitu, lihat. Saya lebih malu sih kalau beli, kalau lihat lucu muka saya Mas, sendiri lucu gitu. Loh. Iya. Saya mau loh. Bahkan kemarin ada krunya di Studio Trans itu minta foto, minta tanda tangan, bawa photocard Mehmet gitu. Aduh, buat apa? Tapi jadi seru-seruan aja ya. Iya, lucu. Buat hiburan aja. Iya, benar. Iya sih, Masnya juga pengen itu kok bisa ya orang-orang tuh sekreatif itu gitu. Mungkin saking menunjukkan apa ya, apresiasi lah buat Mas Mehmet. Kan diparodiin sama tiktokers, artis juga kan ya Mas. Gimana sih misalnya tanggapannya, kayak seneng kah atau jadi kayak malu atau apa mungkin? Tanggapannya sih lucu sih lebih tepatnya, Kak. Lucu. Aja ya? Kok bisa mereka berpikiran saya sebagai penemu sound lalu diparodiin gitu, kadang-kadang lucu sih. Tapi menurut Mas Mehmet sendiri kenapa sih kayak orang-orang tuh sebutnya kayak Thomas Alva Edison, maksudnya apa karena mungkin ingat yang video pertama kali viral kan? Nah itu siapa sih Mas yang mengabadikan momen itu? Itu dari teman saya kan namanya Edison Horeg. Nama akunnya, dia konten creator juga. Terus setiap kali dia bikin postingan kan selalu dikasih watermark Edison Horeg gitu. Mungkin teman-teman nyambunginnya sama itu, terus disambungin Thomas Alva Edison diganti Thomas Alva Edison, mungkin gitu. Edison ya. Oke. Nyangka nggak video itu sampai benar-benar meledak banget? Sebenarnya nggak nyangka, Kak. Itu kan kalau nggak salah video yang viral itu waktu saya di daerah Pati. Dan itu saya baru nyampe, istirahat 1 jam, terus set up sound gitu. Jadi emang muka kan kelihatan masih ngantuk atau apa. Iya, capek ya. Iya. Mungkin orang-orang juga ngelihat ekspresi dari Mas Mehmet yang serius banget, akhirnya kayak wah ini Edison ini. penemu sound. Itu mungkin ya. Iya. Terus kalau misalnya kan biasa kalau tampil karnaval gitu kan selalu ada aja gitu orang-orang yang bilang kayak kaca pecah segala macam. Tanggapan atau pandangan Mas Mehmet sendiri gimana, dan beneran nggak sih diganti sebenarnya kaca rumah orang-orang yang katanya pecah itu? Iya, kalau sistemnya karnaval itu Kak, ketika kita ngelewatin rumah terus ada rumah yang pecah itu dari pihak penyewa kita langsung mendata apa aja yang perlu diganti, terus biasanya setelah selesai karnaval langsung diganti. Langsung diganti ya. Oke. Jadi dari pihak panitia, penyelenggara acara atau dari penyewa itu udah komunikasi sebelumnya. Nanti ibarat yang penyewanya brewok, terus waktu brewok lewat ada kaca pecah, itu dari pihak penyewa dan panitia udah konfirmasi. Udah ada komunikasi lah sebelumnya ya. Ganti semua. Berarti sebenarnya kalau dari tanggapan pandangan Mas Mehmet sendiri sebenarnya ya udah clear, nggak ada masalah sama sekali untuk maksudnya orang-orang
yang Iya. jadi ininya. Dan kadang malah seneng Kak. Oh, berarti saya nyewa sound ini emang bener-bener kenceng gitu. Kan Tapi ciri ya, khasnya kan emang gitu kan, suaranya menggelegar Iya. itu kan Mas. tapi ya mereka seneng dalam artian nyewa soundnya kenceng, mereka juga langsung bertanggung jawab. Langsung bertanggung jawab. Oke, berarti. Tapi untuk Mas Mehmet sendiri kalau sampai ada kaca yang pecah gitu, kalau dari Mas Mehmet nih, maksudnya kayak ngerasa kalau wah ini racikan dari sound saya ini apakah mantep berhasil atau justru Saya gimana? malah kadang nggak tahu Kak kalau ada kaca pecah. Soalnya kan waktu karnaval gitu saya sudah di dalam truk gitu. Udah jadi cuma ngelihat mesin yang saya pakai. Jadi malah kadang-kadang itu nggak tahu, terus nanti penyewa, Mas jos kaca di sana tadi pecah gitu malah. Itu perasaan langsung gimana tuh Mas Mehmet kayak wah berhasil ini atau gimana? Kalau sekarang sih takut Kak. Oh, Oke. Takut kalau digoreng-goreng gitulah. Ya kalau dulu sebelum Kalau dulu famous, seneng nggak? Iya, oh, seneng. seneng. Oke, oh iya. Seneng. Karena kayak wah Berhasil nih berhasil gitu. nih sampai oke. Oh, Mas Mehmet kan sering-sering banget saya suka lihat di TikTok gitu kan. Mas Mehmet tuh suka dimiripin sama sosok TikToker namanya Kak Kev. Kak Kev sama Dustin. Udah pernah lihat belum Mas? Udah. Gimana? Ya mungkin karena Kak Kev itu yang pertama marodiin saya kalau nggak salah ya. Ya mungkin itu Oh sih. iya, oke. Dan posturnya kan hampir sama, gemoy-gemoy dikit. Iya, gemoy iya. Saya juga pas pertama kali ketemu kayak oh mirip ya, mirip. Ya mungkin itu. Iya, sama Dustin juga gimana? Iya kemarin di waktu di Jakarta waktu sama Putri Tan juga dikasih tahu emang mirip sih. Emang mirip ya? Mirip, iya. Ada ini nggak kayak kepengen buat ketemu Kak Kev atau sama Kak Dustin? Ya mungkin kalau ada waktu kepengen sih. Udah ada sempat ini nggak obrolan mungkin dari pihak mereka? Oh belum ada ya? Ya siapa tahu bisa ya. Iya. Nanti bikin konten bareng kan seru Mas. Iya. Oke. Kalau misalnya nih Mas, lagi bekerja gitu kan, untuk tidur sendiri kan pasti waktunya berkurang banget nih. Mas Mehmet sendiri gimana sih buat ngatur tidurnya dan begadang terlama tuh berapa jam gitu? Kalau begadang terlama sih sekitar 3 hari Kak, itu tidur cuma 1 sampai 2 jam. Wow. Itu selama 3 hari. Kalau di sound system kan sebenarnya waktunya itu ya tergolong lama sih. Cuma lebih lamanya itu di perjalanan Kak. Kita harus pindah dari kota A ke kota B gitu. Dan kalau saya sih mengatasinya sebisa mungkin kalau ada waktu tidur. Walaupun cuma 30 menit, mungkin 30 menit tidur terus bangun, nanti kalau udah emang benar-benar gak kuat tidur lagi sebentar terus bangun gitu. Tapi awal-awal itu kan pasti kayak manusia kan kayak capek, maksudnya kayak tidur cuma sejam. Ya itu gimana penyesuaiannya Mas sampai akhirnya udah kayak 3 hari cuma tidur 1 jam itu kayak wow. Dulu penyesuaiannya boleh dibilang agak lama Kak. Kan saya ikut Mas Pri dari 2018. Jadi latihannya emang udah lama. Dulu sempat waktu karnaval gitu pulang karena sakit. Mungkin ya belum kebiasa mungkin ya. Sakit terus pulang libur 2 hari 3 hari kerja lagi gitu dulu. Sempat sakit juga. Tapi sekarang udah imun tubuh udah kebal banget ya Mas? Mungkin gitu. Udah gitu. Hari ini tidur nggak Mas? Hari ini tidur. Tidur, alhamdulillah. Kan sekarang bakal banyak lagi job-job gitu. Saat abis ini mau job apa lagi Mas? Ke kota mana lagi? Besok kita ke Lumajang. Oh, ke Lumajang. Setelah Lumajang itu lanjut lagi ke kota lain atau balik lagi ke sini ke markas? Kalau mulai dari tanggal 16 ini udah lanjut terus Kak sampai akhir Agustus. Nah, di momen-momen kayak gini tuh justru kesibukan ini membuat Mas Mehmet itu semakin tidurnya sedikit kah atau semakin sedikit dan makannya pun juga semakin nggak teratur. Itu sih yang perlu dijaga kan, waktu kita istirahat kurang, makan nggak teratur. Jadi harus gimana ya nyempetin makan sama tidur itulah. Benar. Yang biasa bikin Mas Mehmet itu begadang itu sebenarnya itu apa sih Mas? Maksudnya kayak mungkin terlalu fokus atau emang banyak banget emang yang harus dikerjain? Kalau yang buat nggak tidur sih emang eventnya sih Kak, kan karnaval itu sebagian besar malam sampai pagi gitu acaranya.
Bahkan kalau yang kemarin itu saya jam 9 siang baru finish di daerah Lumajang itu. Waduh. Mulainya tengah malam. Hmm. Itu sih yang bikin. Dan kalau sebelumnya kan juga cek sound. Jadi kita nih semisal siang ini ada event di Malang. Udah penataan selesai, nanti jam 3 cek sound bunyi sampai jam 11 malam. Nanti kadang setelah cek sound langsung antri di setat, ngumpul semua. Terus besoknya jam berapa ya, sekitar habis asar udah persiapan, mulai setat karnaval. Sampai tengah malam atau sampai pagi. Terus selesai pindah lokasi lagi. Jadi emang setiap hari tuh kayak padat banget ya Mas kerjanya, kayak ada aja yang dilakuin. Itu juga sebenarnya kan dilakukan supaya mungkin dari Mas Mehmet sama Mas Bre sendiri pengennya nih orang-orang yang udah nyewa nih seneng gitu loh. Maksudnya memuaskan kan sebenarnya. Oke. Rekor berapa lama nggak tidur? 3 hari. 3 hari itu ya nggak tidur ya? Iya, itu udah. Itu kalau nggak tidur lagi mungkin saya jadi orang sakti mungkin. Iya. Kalau 4 hari gitu mungkin. Iya, 4 hari itu kayak udah sakti tuh. Mas ini 3 hari saya langsung kayak wah. Kuat juga ya Mas, dan itu bener-bener sekarang udah nggak, maksudnya dropnya gitu nggak sampai. Ya mungkin. Awal-awal dulu. Iya awal-awal dulu. Sekarang mungkin belum kebiasa. Diakalnya gimana sih resepnya biar sampai kayak tetap apa ya bisa bekerja gitu loh. Kalau saya itu karena saya favorit minum kopi Kak. Saya itu ya tiap hari kopinya mungkin bisa 4 sampai 5 gelas lah. Kalau saya. Dan cuma dimakan sih Kak. Makanya perut saya kayak gini. Malam-malam pun juga kan waktu malam itu sebenarnya nggak boleh makan berat. Cuma saya malah seneng makan berat soalnya kan nggak tidur gitu. Jadi kayak udah capek kerja seharian kan, pas mungkin ada waktu luangnya malam jadi pakai buat makan. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada nggak rasa khawatir gitu loh melihat mungkin dari pola tidur sama makannya Mas Mehmet yang nggak teratur gitu? Tentunya ada Kak, apalagi istri ya kan, saya baru belum lama nikah. Kadang waktu di lokasi gitu ngingetin kalau ada waktu istirahat, jangan HP-an, jangan game mulu gitu. Oh, Mas Mehmet juga suka main game? Iya. Game apa Mas suka dimainin? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend ya, bukan Roblox ya? Bukan. Oke, Mobile Legend. Oke. Tapi kalau untuk menarik nih Mas, istri ikut nggak misalnya kalau Mas nanti nih mau tampil karnaval gitu jadi operator? Dulu sih sempat ikut Kak, cuma sekarang kan udah punya anak juga. Udah punya anak, jadi dia ngomong di rumah aja. Saya sih yang nggak ngebolehin kan, kasihan anaknya juga. Oh iya benar-benar masih kecil takutnya diganggu kan ininya. Oh iya. Tapi anak sendiri, sedangkan dulu Mas Mehmet dari orang tua, dari ayah nih. Iya. Kalau anak sendiri udah mulai dikenalkan nggak Mas kayak, oh ini loh pekerjaan papa nih. Kalau anak saya nanti kalau udah besar mau saya bilangin, jangan searching di Google penemusan horor gitu. Jangan ya, nanti ketemunya Thomas Alva Edison ya. Nanti dia kaget. Ya kan? Ternyata bapak saya sendiri. Oke. Untuk Mas Mehmet kan ini pasti pola hidupnya mungkin agak sedikit cukup terganggu ya. Rutin ini nggak medical check up gitu? Medical check up sama suntik vitamin sih Kak, saya. Itu rutin dilakukan. Kalau mau ada event yang jarang pulang, nggak pulang-pulang kayak besok nih tanggal 16 sampai 30 itu saya tanggal 15-nya suntik vitamin. Oh, suntik vitamin. Itu dilakukannya dari dulu banget atau maksudnya dari awal masuk di Mas Bre atau mungkin makin kesini yang kayak rutinitasnya semakin padat? Belakangan ini sih Kak, dari istri itu. Kalau saya itu sebenarnya cuek sama kesehatan kan, ya cowok lah kayak gitulah. Cuma kadang istri yang ngomel, lu harus suntik vitamin dulu, harus cek kesehatan gitu. Berarti istri yang benar-benar ngejaga banget ya Mas sebenarnya. Ya alhamdulillah ya. Oke, Mas Mehmet ini kan karena susah tidur, jadinya kayak nggak tidur sampai 3 hari. Mata kan identik dengan akhirnya kayak lelah kan, yang sering banget dilihat di TikTok nih. Gimana Mas Mehmet? Kalau mata sih emang dari dulu kayak gini Kak. Dari dulu saya ada foto saya waktu muda, nanti tak kirimin ke PRT. Oh, dari dulu? Dari dulu kayak gini, cuma mungkin belakangan ini karena
jarang tidur, dan teman-teman saya konten kreator kan agak kurang ajar Kak ya. Jadi saya belum mandi, belum apa itu di foto di zoom gitu biar kelihatan ngantuk gitu. Jadinya agak berlebihan ya mungkin ya. Iya, iya. Mereka kan seneng, wah viewku banyak nih gitu. Jadinya sebenarnya bukan karena dari begadangnya ini ya Mas Bem, udah dari dulu. Iya, dari dulu udah kayak gini. Udah kayak gini. Udah Oke. keturunan lah. Gitu. Turunan, Iya. oke. Nah untuk Mas Mehmet sendiri pernah nggak ngerasa mungkin sakit? Mungkin kalau mata mungkin ternyata udah biasa ya. Sakit telinga mungkin ternyata ngedengar hasil racikan sendiri. Kalau yang saya alami dari ikut Mas Bre 2018 aman sih Kak. Aman ya? Yang saya alami iya, dan saya pun terjun di dunia sound horror ini kan nggak cuma lihat dari jauh atau gimana, kan saya dari dekat. Itu yang saya rasakan belum ada gangguan di pendengaran sih. Apa mungkin karena backgroundnya Mas Mehmet sendiri yang emang udah nggak awam lah sama Iya. ini. Mungkin ya karena kebiasaan juga kan, kalau orang ibaratnya orang biasa renang itu kalau lama renang dia nggak terjadi apa-apa. Kalau kita yang nggak pernah renang kan ada yang sesak nafas atau apa mungkin gitu. Jadi udah terbiasa lah ya. Iya. Nah, kan ini kalau menurut info dari Google nih kan Mas, dari secara medis tuh suara maksimal yang bisa diterima oleh orang tuh adalah 85 desibel, sedangkan sound horror itu bisa mencapai 135 desibel. Gimana pendapat Mas Mehmet sendiri menanggapi dari sisi medis lah gitu? Kalau yang saya tahu itu 85 desibel itu sangat kecil Kak. Ini ya, ini audio yang ada di sini, audio aktif ini satu kotak ini itu dia bisa ngeluarin suara sampai 92 desibel. Oh. Mungkin gimana ya? Ya mungkin bisa di ini lagi lah artikelnya. Bisa. Soalnya motor lewat aja bisa sampai 80 desibel Kak. Jadi sebenarnya sejauh ini sih semua happy aja ya Mas, nggak ada yang ngerasa mungkin apa sakit telinga atau segala macam. Dan pengukuran desibel kan juga bermacam-macam Kak, tergantung alatnya yang buat pengukuran itu apa, dBA atau dBc gitu. Jadi mungkin orang-orang mungkin yang suka mungkin memberikan tanggapan negatif mungkin harus sekali-sekali nggak sih Mas coba dengerin kan, ikut karnaval bareng Mas Bre sama Mas Mehmet. Kebanyakan kan yang berpendapat kayak gitu kan orang yang tidak pernah tahu. Benar. Mungkin sekali-kali tahu biar tau asiknya. Iya. Benar. Mungkin orang cuma lihatnya dari sosmed kan kayak kenapa sih mungkin suaranya kayak gitu. Oke. Menurut Mas Mehmet nih, dari dunia sound horror ini mungkin kan Mas Mehmet udah lama berkecimpung. Apa sih yang perlu diperbaiki mungkin untuk kedepannya? Untuk ke depan sih terutama untuk ini ya Kak, untuk penyewa. Kalau ada misalnya penyewa pakai dancer atau apa itu mungkin dari pakaian bisa ditata kembali, jangan yang terlalu vulgar, goyangannya pun ya yang sewajarnya aja, jadi biar dari anak-anak sampai dewasa itu bisa menikmati semua. Iya, gitu. Apalagi sekarang karena makin terkenal, justru anak-anak kecil tuh banyak yang menonton. Iya, dan malah kadang-kadang di daerah tertentu kan anak-anak juga ikut karnaval juga. Iya, benar. Nanti kalau penarinya atau dancernya terlalu terbuka gitu kan kasihan juga. Tapi dari mungkin Mas Mehmet dan mungkin bareng Mas Bre sendiri udah ada belum sih mungkin karena udah banyak banget yang pecinta sound horror ini, sound karnaval, jadi ini nggak apa namanya mungkin ngasih aturan mungkin sama dancer untuk kayak boleh nih kita mintanya jangan yang terlalu terbuka atau mungkin itu sudah beda lagi ini ya manajemen gitu. Kalau dancer kan sebenarnya dari penyewa Kak. Oke. Bukan, jadi kan dia ngikutin apa yang penyewa mau. Harapan saya sih kepada penyewanya aja, mungkin kalau dancernya pakaiannya sopan aja, jogetnya biasa aja. Oh gitu ya. Oh, oke. Mas ini kan udah lama banget berkecimpung di dunia sound horror. Titik balik mungkin dari Mas Mehmet ngerasa sukses banget tuh di momen apa gitu? Saya merasa
mungkin pencapaian yang saya rasa paling berkesan itu waktu saya di GBK, Kak. Saya nggak nyangka kalau saya dengan membawa sound horeg itu bisa sampai GBK dan antusiasnya sangat luar biasa. Itu perasaannya wah sangat Happy indah banget gitu. ya, Mas. Iya. Kayak itu begadang nggak tuh Mas gitu ngerjain yang buat di GBK itu? Iya, soalnya kan waktu perjalanan saya nyetir. Saya nyetir terus di sana istirahat mungkin sekitar 3 jam langsung perform gitu. Habis itu pulang pindah lokasi lagi. Gitu ya. Iya. Oke. Dari pekerjaan ini Mas Met udah bisa beli apa aja sih yang kayak bener-bener kayak wah bisa beli mungkin barang yang Mas Mehmet pengen banget dulu tapi baru kesampaiannya. Banyak sih Kak, seperti mobil mungkin ya. Alhamdulillah udah bisa beli. Ya. Banyak sih. Kalau saya semoga tahun ini bisa nyicil rumah lah. Amin, amin, amin semua ya. Iya. Amin. Kalau untuk keluarga sendiri mungkin udah kayak dibeliin apa gitu Mas? Kayak untuk istri tercinta. Untuk istri sih apa yang istri mau selalu saya turutin. Selalu ya. Iya. Selalu yes ya, nggak no ya. Enggak, saya nggak pernah no lah kalau istri saya. Nanti kita buktikan. Coba sekarang kita buktikan ya. Minta istrinya minta apa gitu. Oke. Kalau untuk GBK kita awalnya siapa yang ngontak? Yang minta dari timnya? Dari salah satu relawannya Mas Gibran sih Mas. Langsung Mas berarti. Iya, itu kan dulu juga sempat kampanye juga di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ada kepikiran nggak sih untuk jadi DJ? Saya Udah ada panggilan mungkin Mas tampil di klub-klub gitu? Saya ini kalau pegang DJ belum minat deh Kak, soalnya saya nggak bisa acep-acep gitu. Nggak bisa acap-acap. Ya nggak bisa saya. Jadi yang konten-konten viral itu di TikTok yang Mas Mehmet serius banget itu emang udah Mas Mehmet gitu nggak bisa kayak sambil Iya. menikmati joget-joget Iya. gitu ya? Terlalu kaku saya. Terlalu kaku, joget. justru terlalu kaku Mas. Wah Iya. ini fakta menarik. Ini. Berarti Mas Mehmet nggak pernah yang kayak mungkin dengerin apa gitu lagu lagi santai gitu, ini nggak joget-joget? Ya gitu? mungkin cuma gini-gini aja, Gini-gini manggut-manggut doang? aja. Oke. Jadi menarik, jadi Mas Mehmet operator yang meracik semua lagu musik-musik ini tapi justru Iya, nggak saya begitu ini ya? nggak bisa joget saya. Oke. Kan bisa jadi image baru. Iya. DJ yang DJ. DJ yang cuma gini-gini. Itu foto-foto juga kira kalau yang Mas Mehmet lihat tuh ngambil di mana sih sebenarnya kayak foto-foto saya tuh banyak banget gemoy-gemoy. Kebanyakan dari sosial media Sosial Kak, dari media. Facebook kebanyakan. Oke. Dan Mas Mehmet udah nggak mempermasalahkan itu. Iya, saya nggak mempermasalahkan. Sama aja ya. Anak itu udah lihat belum Mas ini punya ini papa photocard papa loh. Belum. Istri gitu. Yes. Saya juga nggak nyangka kok yang beli juga banyak untuk apa gitu. Fans berarti fans Mas Mehmet banyak banget. Alhamdulillah. Semenjak nama saya sering dapat pro dan kontra, sering dihujat, ini malah follower saya juga naik, alhamdulillah. Jadi Naik lagi? iya, Jadi walaupun ada yang hujat bodo amat ya. bodo amat Penting asalkan rezeki tetap iya. mengalir. asalkan apa yang kita lakukan Tidak merugikan. Iya, tidak merugikan orang lain. Benar. Kan biasa tuh sering banyak tuh Mas ditawarin jadi ikut mau nggak main film bareng gitu. Kemarin udah ada Kak. Oh ya? Iya. Diajak main video klip penyanyi gitu. Oh, bisa spill nggak Mas? Cuma saya ini sih jadwalnya kan musim-musim ini musim karnaval juga, jadi saya juga repot gitu. Belum ketemu jadwalnya. Oke, tapi kalau misalnya nanti ketemu gitu jadwal yang pas, berarti Mas Mehmet nih sebenarnya walaupun di tengah banyak banget tawaran mungkin syuting video klip, terus juga diundang di televisi, di podcast, Mas Mehmet itu tetap ini ya kayak tetap senang untuk fokus Iya, di sini iya. lah gitu. Karena kan ibaratnya dari dulu berangkatnya juga dari sini. Jadi mau sesibuk apapun, bahkan waktu istri saya melahirkan, itu kalau nggak salah habis maghrib. Itu saya masih karnaval di Jawa Tengah sana. Wow. Iya dulu. Jadi anak saya keluar itu saya nggak tahu. Iya. Saya nggak di rumah. Bener-bener nih ya. Kalau kepikiran meninggalkan nggak ada, Pak. Soalnya
ya mungkin ikatan emosional saya sama Mas Bre itu udah sangat baik gitu. Mas Mehmet kan dari awal nih selalu mention kedekatan sama Mas Bre kan. Seberapa solidnya nggak sih maksudnya pertemanan Mas Mehmet sama Mas Bre? Pasti kan kayaknya kalau saya dengar-dengar ini bukan cuma sekedar partner kerja ya, Iya. itu udah kayak mungkin keluarga. Iya, kayak keluarga, dan sedikit banyak itu juga kalau ada masalah apapun, masalah bukan hanya di pekerjaan itu saya sering minta bantuan sama Mas Bre. Bos ini saya kok gini, enaknya gimana ya gitu. Saking mungkin emang udah deket dari dulu lah Kak. Momen paling berkesan itu saya melihat Mas Bre meneteskan air mata. Waktu di Jawa Barat mungkin beliau juga berpikiran loh kok saya bisa sampai sini, mungkin itu yang paling berkesan. Mana di GBK ini? Iya. Kalau Mas Bre waktu nangis itu kalau nggak salah waktu nyampe Bekasi, kan kita Jawa Barat 3 kali, Bekasi, GBK, sama itu waktu pelantikan itu. Oke. Berarti Mas Mehmet nih bisa dibilang mungkin memulai karir bareng Mas Bre itu kayak bareng apa ya? Sama-sama dari nol gitu ya? Iya, karena saya dulu kan juga tahu waktu pertama kali Mas Bre bikin sound itu banyak yang ibaratnya banyak yang nggak suka lah, banyak yang menghujat lu ngapain buat sound, karakternya juga nggak jelas. Cuma dia bisa membuktikan lah kalau dengan karakter yang nggak jelas ini bisa di tahap yang sekarang gitu. Gitu ya. Oke. Mas Mehmet sendiri mungkin yang membedakan gitu Mas Mehmet sama mungkin operator-operator yang lainnya gitu yang menjadi kayak ciri khas dari Mas Mehmet dan Mas Bre itu apa sih maksudnya? Ciri khasnya mungkin apa ya, sebenarnya sama aja Kak, sama aja. Ya mungkin saya bisa buat karakter sendiri lah, buat karakter yang beda, nggak sama kayak teman-teman, mungkin itu aja sih. Kalau sebagian besar hampir sama. Berarti emang sebenarnya ini juga apa ya, jadi operator kayak Mas Mehmet itu kan nggak boleh disepelein ya, maksudnya harus punya juga ada skillnya gitu. Iya, ya ibaratnya masakan lah Kak, kan banyak yang jualan nasi goreng tapi rasanya kan beda-beda. Benar-benar. Ya operator saya juga gitu. Punya ciri khas sendiri lah Iya, ya Mas. punya ciri khas masing-masing. Oke, terus kalau Mas Mehmet sendiri kan dulu Ayah juga ternyata berkecimpung di dunia Iya. ini ya. Mas Mehmet mungkin kepikiran nggak mungkin nanti kan kalau udah mungkin semakin tua mungkin Mas Mehmet pengen bikin perusahaan sendiri mungkin Iya. biar yang nerima udah yang anak-anak muda lagi gitu atau gimana? Saya malah kepikirannya pengen bikin kolam pancing. Oh iya? Ya soalnya saya itu nggak tahu, random orangnya, dan saya suka mencoba hal yang baru gitu. Kok enak masa tua nanti sama ngelihatin kolam banyak ada ikannya gitu. Nggak tahu kenapa kok bisa pikiran kayak gitu. Oh iya. Udah mulai ini nggak Mas, kayak udah mulai mungkin mikir kayak mungkin saya mau beli, mulai nyicil-nyicil gitu nggak Mas? Untuk Iya, persiapan masa tua. kadang-kadang pengen nyicil-nyicil gitu, cuma nanti takutnya saya ada keinginan yang lain lagi. Karena random itu ya Mas? Iya. Oke. Berarti Mas Mehmet sendiri emang pengennya mungkin kalau masa tua nanti ya udah mungkin sama istri, sama Iya. anak, lebih santai lagi kan? Kan waktu anak saya masih kecil juga jarang ada waktu dengan keluarga, dengan istri juga. Itu. Gitu. Oke. Mas Mehmet, mungkin kalau dari sekarang gitu, 5 tahun ke depan, Mas Mehmet pengennya gimana sih? Apakah masih berkecimpung di sound horeg atau masih aktif gitu kayak ikut karnaval segala macam atau gimana Mas? Kalau ikut di sound horeg sih, selama Mas Bre membutuhkan saya, selama Mas Bre masih ingin berjalan di dunia sound horeg, ya selama itu juga saya masih ikut Kak. Oh gitu. Tapi mungkin saya pengen punya usaha, tapi usaha yang di rumah aja gitu. Nggak mau bikin usaha sound horeg sendiri gitu? Kayak udah sekomplit, sepaket lah ya sama Mas Bre. Sebenarnya pengen, cuma ya itulah, pengen hal yang baru aja gitu. Pengen coba hal baru ya. Emang random aja orangnya ya Mas ya. Tapi kalau Betul. dari keluarga gitu Mas, maksudnya kayak
kan ditinggal, waktu juga semakin berkurang. Ada ini nggak sih sempat yang kayak mungkin marah, kesel atau udah cukup ngerti lah gitu sama pekerjaannya Mas Mehmet? Awal-awal dulu kayak gitu Kak. Yo, kenapa kok jarang pulang, acara penting juga, bahkan kan kalau malam takbir juga kan ada yang ngejob untuk takbir keliling gitu. Udah malam takbir nggak pernah pulang. Terus kalau waktu ada acara penting di rumah juga jarang di rumah gitu. Awal-awal dulu, cuma sekarang enggak, sekarang sudah aman. Oke. Udah aman banget ya? Aman Iya. banget. Cuma kadang istri lah, kan saya sama istri masih belum lama, mungkin masih belum kebiasa. Belum kebiasa aja ya sama rutinitas kayak gini. Tapi kalau makin kesini gimana? Apakah Mas Mehmet udah mulai mengurangi mungkin atau kayak ngasih waktu sama keluarga sama istri gitu? Atau Mas Mehmet mungkin kasih pengertian ya udah nanti aja dulu, mungkin sekarang ya rezeki lah ya namanya ya. Lebih tepatnya ngasih ini sih Kak, ngasih tahu. Kan musim karnaval itu juga nggak setiap tahun, di bulan-bulan tertentu aja. Jadi sekarang sabar dulu, nanti bisa liburan kemana gitu. Udah pernah liburan kemana aja Mas sama istri tadi? Honeymoon mungkin kemana gitu, ke Bali? Liburannya jauh-jauh Kak, ke Boyolali, ke mana. Ya tetap ada waktu itu ya Mas, quality time ya pokoknya. Tapi ya itu liburannya sambil kerja. Tetap sambil kerja? Iya. Oke. Tapi kalau di luar dari masa-masa karnaval kayak sekarang gini nih, sebenarnya Mas Mehmet maksudnya kesibukannya padat kah atau justru sebenarnya kalau di luar dari masa-masa karnaval ya udah lebih luang lah, lebih bisa banyak istirahat? Iya, sebenarnya banyak istirahatnya. Dan kalau nggak ada karnaval kan mungkin jobnya Mas Bre itu sekitar 1 bulan 4 kali setiap malam minggu aja. Jadi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu untuk istirahat, untuk sama keluarga gitu. Tetap ada waktu kayak gitu Iya. ya? Oke. Job Mas Mehmet berarti selalu ikut kegiatan? Iya. Selalu ikut. Dan penyewa itu kadang-kadang juga nanyain kalau saya nggak ikut, kemana kok Mas Mehmet nggak ikut? Mungkin karena dari dulu udah kenal lah gitu. Jadi kayak Mas Mehmet pernah nggak sih masa kayak aduh udah lo nggak mau ikut ya udah tuh, maksudnya tim yang lain aja yang ngerjain gitu? Pernah. Kan dulu juga waktu tahun berapa ya, tahun kemarin kalau nggak salah, saya sempat sakit kan sampai 3 minggu di rumah sakit itu. Wah, semua malah nanyain WhatsApp ke saya, kok nggak ikut kemana gitu malah. Karena mungkin udah terlalu nyaman lah. udah terlalu nyaman ya. Jadi kalau nggak ada Mas Mehmet kayak kurang gitu Ya, loh. mungkin seperti itu. Oke. Mas Mehmet boleh nggak sih ceritain waktu belajar otodidak itu sendiri? Terus mungkin apa aja yang Mas Mehmet mungkin pelajari gitu? Waktu belajar otodidak sih, saya belajarnya malah ngebunyiin dieselnya dulu. Oke. Nanti kalau ngebunyiin diesel bisa, terus ikut event di hajatan. Dulu cuma tanya ini caranya gimana, volumenya gimana. Tapi alhamdulillah sih teman-teman saya enak Kak, diajak ngobrol enak, terus dijak sharing juga enak, jadi dikit-dikit tanya. Gitu sampai sekarang. Oke. Mas Mehmet pas umur berapa nyoba, maksudnya kayak bener-bener mau nyobain berkecimpung, maksudnya belajar jadi operator tuh umur berapa? Mungkin sekitar kelas 6 SD. Oh, Iya. kelas 6 SD yang belajar muter diesel itu? Iya, saya dari kelas 4 SD itu udah mulai ada hobi. Tapi dulu ikut orkes, saya pegang kendang, ketupung dari kecil dulu. Jadi benar-benar kayak udah ini ya, terbiasa banget sebenarnya. Oke. Nah, Mas Mehmet sendiri itu maksudnya emang belajar, Mas Mehmet ngerasanya tuh kayak belajar kah atau emang mungkin ada faktor apa ya? Udah jago gitu, maksudnya kayak ngerasa kayak emang punya skill di sini atau sebenarnya emang belajar dari yang nggak tahu banget sampai yang jadi sampai sekarang kayak sekarang? Kalau dulu sih kembali lagi karena saya random Kak. Sebenarnya karena suka pengen nyoba hal baru itu ya? Saya dulu itu cita-citanya sebenarnya pengen jadi musisi. Oh, Pengen jadi musisi, cuma terus pegang-pegang sound gitu kok sensasinya gini, sensasinya beda. Akhirnya
pegang sound, terus pernah juga ikut di decoration, juga pernah nyupir, juga pernah. Semuanya udah dicobain Iya. ya Mas, sampai akhirnya udah yang ini nih. Udah, terus kalau dulu nggak ketemu Mas Bri mungkin sampai sekarang ya random, tetap random gitu, apapun dikerjain gitu mungkin. Jadi sebenarnya dulu tuh nggak terlalu diseriusin banget ya, maksudnya kayak Iya. karena coba-coba itu. Iya. Pas ketemu Mas Bre, akhirnya Mas Mehmet langsung mungkin makin diasah lagi skillnya. Iya, seperti itu. Oke. Mas, ini pasti banyak anak-anak mungkin yang tertarik gitu. Mas Mehmet ada nggak sih kayak pengen minta diajarin gitu atau gimana? Mungkin Mas Mehmet pengen mungkin punya murid gitu. Kalau itu sih ya pengen nggak. Dan kalau saya kan ini kalau setiap ada orang yang tanya itu saya emang suka ngasih tahu apa yang nggak bisa, apa yang perlu ditanyakan. Soalnya kan dulu juga saya merasakan itu. Kalau saya tanya nggak ada yang jawab gitu, aduh loro-loro lah. Ya, benar-benar. Jadinya Mas Mehmet akhirnya mungkin sekarang lebih ini ya, apa ya? Iya. Ilmu ya udah. Ada yang mau nanya, udah ada loh Iya, Mas yang datang ke sharing. sini mungkin kayak pengen ketemu Mas Mehmet. Bau banyak kak. Apa mau buat minta foto? Ya kadang tanya-tanya masalah sistem, Oh sound iya, system gitu banyak. Terus mungkin minta tolong disettingin soundnya, yang punya sound itu juga ada. Ada, Banyak. oh Iya. ada. Emang khusus pengen ketemu Mas Mehmetnya mana gitu. Iya, iya, Oke. banyak. Bahkan kemarin ada yang dari mana ya? Dari Manado kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Oh, gara-gara mungkin lihat Mas Mehmet viral ini atau sebelumnya Mas? Jauh? Sebenarnya sudah dari dulu. Cuma saya pengen banget ke Blitar, pengen ketemu sampean gitu. Nanti pengen ikut karnaval, pengen ngerasain sensasinya gimana gitu. Banyak ternyata ya Mas yang tertarik Iya, ya. iya. Oke. Mas Mehmet sendiri sama fans-fans gitu gimana sih, maksudnya kayak suka ngebales-balesin mungkin kalau ada yang nge-DM atau minta foto gitu, Mas Mehmet kayak aku lagi capek gitu kayak nggak mau. Kalau minta foto sih, kalau ada waktu selalu saya layanin nggak. Cuma kalau balas-balas komen, balas-balas DM itu saya nggak telaten. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang saya bales, ada yang saya tanggepin gitu, waktu saya kosong, waktu saya nganggur. Gitu ya. Apa yang pengen Mas Mehmet sampein buat haters di luar sana tentang sound horeg atau mungkin yang hujat Mas Mehmet? Tetap semangat lah, harus jangan selesai ngehujat saya. Semakin Anda sering menghujat saya itu panggung saya semakin tinggi. Waduh. Oke. Gitu.